Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra sehat semua. Alhamdulillah dengan saya Dini di sini. Kita masih di 107,7 Bunut FM dalam acara Talk Show Bunut Menyapa. Nah, kali ini dalam rangka Hari TB Sedunia, kita akan membahas tentang mengenali gejala TBC di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini kedatangan narasumber kita yaitu Teh Dena Yulia Vina, S-Kep Nurse MKM. Ya, sebelum kita mulai kita kenalan dulu yuk sama tetehnya. Oke, teteh, mangga silakan perkenalkan diri. Siap. Perkenalkan, nama saya Dena Yulia Vina. Saya Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dok. Ya. Oke, mitra sehat, Teh Dena, nanti sebelum kita mulai ya, bagi yang mau menyimak acara ini, kita streaming dan live di Facebook Bunut FM PKRS Syamsuddin dan di Instagram RSUD R Syamsuddin SH. Nah, bagi mitra saya semua nanti yang menyimak acara ini ingin bertanya atau berkonsultasi bisa melalui nomor WhatsApp di 0855 2077 3771 atau di nomor 0812 818 96 887. Nah, Teh Dena ya. Nah, kita mau tahu nih Teh Dena, kenapa tema yang diusung sekarang ini tentang gejala TBC di masa pandemi COVID-19. Oke, siap. Pertama-tama saya sampaikan bahwa di tanggal 24 Maret itu diperingati Hari TB Sedunia atau biasa kita singkat dengan HTBS. Itu jatuh setiap tanggal 24 Maret karena ditemukan oleh Robert Koch pada waktu itu di tanggal 24 Maret. Kemudian kita sekarang ini di 24 Maret ini memang dalam situasi pandemi COVID gitu. Jadi saat ini kita akan membahas bagaimana sih gitu ya mengenali gejala dasar dari TBC ini. Gitu. Ya, mungkin mitra saya semua di sini ingin tahu ya apa sih itu dan gimana gejala TBC gitu. Jadi supaya mitra saya tahu itu dan aware gejala TBC itu seperti apa. Ya, baik mitra sehat semua, mungkin sudah sebetulnya TBC ini memang sudah banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Ada yang bilang tuberkulosis, kemudian TB, ada juga yang bilang TBC. Itu perbedaannya dengan COVID-19 itu penyebabnya secara langsung adalah dari bakteri atau biasa dikenal dengan kuman TB atau Mycobacterium. Sedangkan COVID sendiri itu dari virus. Itu, Dok. Ya, gejalanya seperti apa, Teh? Oke, gejala yang paling khas dari TB itu batuknya lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Kemudian batuknya biasanya produktif, artinya lebih banyak dahak dibandingkan gejala COVID yang cenderung lebih kering. Kemudian yang kedua, adanya penurunan berat badan. Yang ketiga, ada berkeringat tanpa aktivitas dan biasanya itu khas di malam hari gitu, Dok. Itu biasanya tanda gejala yang paling sering. Nah, biasanya juga ada batuk darah ya? Oh iya, ditambah darah. dengan batuk darah juga. Iya. Nah itu dia mitra sehat gejala TBC, jadi harus aware ya. Yang pertama itu batuk lebih dari 2 minggu ya buat Teh ya. Terus bisa ada batuk darah atau tidak, biasanya berdahak batuknya ya Teh. Terus ada demam, ada penurunan berat badan, ada penurunan nafsu makan, dan biasanya suka berkeringat di malam hari tanpa ada ada aktivitas. Oke. Nah, tadi penyebabnya udah disebutkan ya, penyebabnya itu dari bakteri ya, betul ya. Nah, sekarang pengobatannya dulu deh. Pengobatan TBC biasanya gimana Teh? Baik. Untuk pengobatan TBC itu memang tidak seperti penyakit lainnya yang bisa langsung ketika akses atau diperiksa ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke dokter klinik mandiri itu bisa langsung diobati, tapi ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh pasien sehingga memerlukan waktu. Nah, itu yang menjadi mungkin
untuk pasien sendiri harus istilahnya harus bolak-balik, tapi memang itu untuk penegakan diagnosis yang baik dan ditemukanlah penyakit TB itu. Jadi biasanya kita harus pemeriksaan untuk dewasa itu pemeriksaan dahak dulu gitu ya. Dahak dulu itu bisa diakses di puskesmas atau rumah sakit pemerintah, bahkan rumah sakit swasta di Kota Sukabumi. Untuk puskesmas dan rumah sakit pemerintah itu silakan pembiayaan gratis. Kemudian nanti setelah ditemukan bakteri di dahaknya, itu nanti dokter yang akan menentukan apakah diperlukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk diagnosis dari TBC ini, misalkan apakah perlu diperiksa darah dan ronsen gitu ya. Setelah dinyatakan atau didiagnosis TBC, nanti dokter yang akan memberikan regimen pengobatan TB yang sesuai, dan TBC pun obatnya bisa didapatkan di puskesmas atau rumah sakit pemerintah secara gratis, dok. Iya. Gitu. Jadi pengobatan TBC itu kalau memang udah khas, emang udah pasti TBC gratis ya teh ya? Gratis. Kalau di puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Baik. Nah, mitra sehat itu tadi ya, kalau emang udah ditemuin gejalanya mengarah ke TBC, segera mungkin periksakan diri ke rumah sakit, minimal ke puskesmas ya teh ya. Betul. Puskesmas dulu baru ke rumah sakit. Oke, kita lanjut teh ya. Nah, kan tadi kasus TBC saat ini tuh seperti apa teh? Seperti gimana di masa pandemi sekarang? Baik, di Kota Sukabumi sendiri kasus TBC di 2020 memang capaian penemuan kasusnya ada penurunan, dok, gitu ya. Di tahun 2019 kita menemukan kasus sebanyak 1.820 kasus. Kemudian di tahun 2020 di masa pandemi ini ada penurunan itu sampai ditemukan 1.228 kasus itu dari pemeriksaan, salah satunya tadi dahak itu gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa mitra sehat kalau memang merasa ada gejala yang tadi disampaikan oleh Dokter Dini, itu silakan segera mungkin dok dilakukan pengecekan, pemeriksaan ke puskesmas setelah ada gejala tersebut. Iya, oke. Ya, nah selanjutnya teh ya, program yang dari Dinas Kesehatan itu gimana untuk kasus TBC ini? Yang kami lakukan dari Dinas Kesehatan untuk program TBC itu yang pertama itu memberikan informasi seluas-luasnya ke masyarakat melalui peran dari lintas sektor ya. Lintas sektor melibatkan seluruh lapisan lintas sektor, mulai pendidikan, kemudian TKK di level masyarakat, RT RW. Jadi kita upload semua video-video yang berkaitan dengan TBC ini agar masyarakat terinformasi, teredukasi secara luas. Kemudian yang kedua, kita ada 15 puskesmas di Kota Sukabumi, dok, yang siap melayani apabila ada keluhan dari mitra sehat tadi yang ada tanda gejala mengarah ke TBC. Kemudian rumah sakit sendiri kita ada 5 rumah sakit yang siap melayani tadi fasilitas dari puskesmas. Apabila akan dirujuk itu silakan ke rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Sukabumi. Itu, dok. Oh ya, oke. Nah, dari program dinas itu pokoknya kita diutamakan di puskesmas ya teh ya. Baru dari puskesmas baru nanti kalau memang kasusnya tidak bisa ditangani baru ke rumah sakit. Oke. Nah, teh, pencegahannya seperti apa nih supaya tidak banyak kasus TBC, biar mitra sehat tuh hati-hati? Bisa. Sebetulnya pencegahan dari TBC ini bisa kita adopsi dari perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga gitu, yang paling level terbawah dari masyarakat gitu ya. Ada 10 PHBS perilaku hidup bersih yang bisa dilakukan gitu. Di antaranya yaitu 1, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, melakukan aktivitas fisik secara rutin atau berkala minimal misalkan 30 menit per hari. Kemudian tidak merokok, kemudian melakukan pemeriksaan ke layanan kesehatan, ibu bersalin, akses ke melakukan persalinan di fasilitas kesehatan agar nanti, dok, bayinya
segera mendapatkan imunisasi, Vaksinasi, ya. ya, imunisasi BCG, Ya. yaitu untuk mencegah dari penyakit TBC ini. Tuh. Di antaranya itu. Ya, paling pencegahannya juga ya untuk orang yang sudah mengidap TBC, sebaiknya kalau misalkan batuk, bersin, tertawa ya ditutup ya, minimal pakai tisu atau masker. Ya. Ya, jadi harus dijaga. Terus juga jangan berada di tempat kerumunan, apalagi berdekatan dengan yang pasien yang TBC aktif ya. Betul. Itu juga sih termasuk pencegahan sih ya, sama perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi ya pencegahannya bukan dari yang sehat aja, tapi juga dari yang sakit. Kalau memang dia sudah mengidap TBC aktif ya, dianya juga harus Betul. jaga-jaga ya Teh ya, jangan sampai menularkan orang lain. Ya, untuk batuk sendiri itu Dok memang ketika penderita TBC aktif ini masih aktif kuman TB-nya gitu ya, ketika batuk itu percikan dropletnya itu 3000 milimikron, dan kandungan dari Mycobacteriumnya itu sekitar 3500, itu bisa dibayangkan. Ketika bersin itu 4500 kandungan bakterinya. Jadi betul yang tadi dokter sampaikan, mencegahnya salah satunya itu kalau ketika bersin, batuk, itu menutup mulut, tidak meludah sembarangan, sembarangan. Membuang dahak sembarangan. Betul. Nah itu dia, makanya kan juga banyak orang masih ya gitu meludah sembarangan aja gitu. Ya, terus juga dari makanan ya Teh ya, misalkan imunitas juga harus bagus ya. Jadi dari gizi harus bagus, makan sehat, mungkin minum vitamin ya Teh ya, gitu. Ya sebenarnya ya memang TBC ini karena sekarang COVID, jadi orang lebih aware-nya ke COVID ya Teh, jadi melupakan TBC gitu loh. Padahal TBC ini sebenarnya juga termasuk harus dijaga juga ya, karena kan menular banget ya, sebenarnya lebih gampang gitu menularkan dibanding COVID ya di kan. Masa pandemi ini semua orang prioritas di pengendalian COVID ini, tapi tidak juga melupakan bahwa ada penyakit TBC yang memang penularannya cukup ini ya, dan Indonesia itu di tahun 2021 ini Dok masuk peringkat kedua. Kalau 2020 kita peringkat ketiga dunia setelah India dan Cina. Sekarang di 2021 ini Indonesia peringkat kedua TB setelah India. Jadi itu yang perlu kita bersama-sama dari masyarakatnya sendiri, mitra sehat, untuk mencegah dari diri sendiri. Nah, tadi juga ya, tadi soal pengobatan TBC itu tuh pasien atau orang yang dengan TBC aktif itu pengobatan tuh harus benar-benar ya Teh ya. Karena kan benar-benar harus minum obat, benar-benar nggak boleh terlewat gitu, karena kan akibatnya ya itu dia nggak akan bisa sembuh dan akan menularkan ke orang lain. Dan kalau misalkan pengobatan memang tidak tuntas, ya bisa mengakibatkan resistensi atau kebal terhadap obat. Jadi susah diobatin, nggak sembuh deh. Ya udah nggak sembuh ya akhirnya ya gitu, dianya bisa nularin ke orang lain. Nah makanya kasusnya makin banyak. Jadi dari perilaku sendiri juga sangat berpengaruh ya Teh ya. Istilahnya juga harus patuh banget minum obat. Ya, jadi ketika pasien tadi sudah diberikan regimen pengobatan oleh dokter puskesmas, dokter rumah sakit, dokter praktek mandiri, itu harus patuh terhadap pengobatan tersebut Dok, minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan dan silahkan dipilih siapa yang akan menjadi PMO. Pengawas menelan obat. Itu bisa dari anggota keluarga yang terdekat, atau misalkan ada kader kesehatan di wilayah rumahnya juga bisa Dok. Kalau misalkan saya tidak punya keluarga yang dekat, itu bisa dipilih, dibantu oleh kader, itu bisa. Iya, biasanya banyak kader-kader ya dari masyarakat ya setempat. Nah itu dia, apalagi pengobatannya selama 6 bulan itu kan lama ya Teh ya. Jadi harus istiqomah istilahnya, komitmen. Jadi harus benar-benar rasa ini mau sembuh, harus minum obat. Kan kadang orang udah minum obat, minum obat setiap hari. Kalau misalkan emang obatnya dari puskesmas kan ada yang udah fix dose yang kombinasi, combine gitu kan. Tapi kalau yang nggak combine itu kan dia ada berapa macam ya, ada 4 atau ada 4 ya.
Itu kan orang minum harus setiap hari minum Banyak, ini belum banyak. vitaminnya. Belum vitamin dan lain-lainnya. Iya, Kadang kan betul. orang suka males lah gitu, baru Iya, 2 bulan gitu. Nah, itu dia yang bikin kenapa TBC selalu kasusnya naik ya. Iya. Yaitu karena orang males minum obat, Mhm. akhirnya kan tidak sembuh, TBC-nya makin parah dan menularkan ke orang lain gitu. Ya, jadi jangan di masa pandemi ini kan memang orang Iya. lebih fokus sekarang ke COVID Dan gitu ya. rata-rata dok itu memang setelah 2 bulan pengobatan itu obat TB masuk ke penderita TB itu kan memang dirasakan enak ya untuk tubuh, keluhan berkurang, berat badan bagus lagi, naik stabil. Nah itu biasanya dok yang putus obat itu di 2 bulan. Saat itu pasien sudah tidak kontrol lagi, tidak mengambil Merasa obat udah enak ya. karena ya sudah merasa enak, padahal kuman TB-nya masih dorman dan bisa tadi betul dokter sebutkan bisa menyebabkan kekebalan terhadap obat TB dan akhirnya menjadi Susah. kasus MDR, multi drug resistant terhadap obat TB. Iya, kalau udah resisten atau kebal terhadap obat kan udah nggak bisa diobatin, akhirnya pengobatannya harus 2 dirujuk, tahun. Betul. dirujuk ke rumah sakit Bandung ya teh biasanya Bandung, ya. ya. Nggak bisa diobatin di sini. Udah gitu harus 2 tahun. 2 tahun Aduh, pengobatan. lebih lama lagi. Lebih lama. Nah itu dia mitra sehat ya. Ini untuk pengetahuan gitu. Misalkan di keluarga atau di saudara-saudaranya lah, ya bukan sendiri gitu ya. Kita harus aware semua keluarga. Dilihatlah, maksudnya kalau ada gejala mengarah ke TBC segera periksa minimal ke puskesmas ya. Gitu. Jadi biar mengurangi kasus TBC. Nah, TBC juga tuh sebenarnya lebih gawat ya dibanding COVID ya. Nah, karena menular sekali. Sama dok, seperti COVID, jadi satu penderita TBC aktif itu diperkirakan bisa menularkan 10-15 orang ke sekitarnya. Jadi investigasi kontak serumah terutama Apalagi, kalau ada di mitra sehat, di rumahnya atau di keluarga gitu, di tetangga ada yang TB, itu 10-15 orang di sekitarnya itu di screening untuk pemeriksaan TB. Iya tuh, iya apalagi yang tinggal satu rumah kan. Kalau COVID itu kan jelas ya, yang penderitanya diisolasi. Iya. Ya, diisolasi tidak boleh kontak. Nah kalau kayak yang TBC kan enggak teh ya, Tidak, enggak diisolasi. iya, tidak. Kadang misalkan si bapaknya TBC, karena anaknya masih deket-deket ya, Iya, gitu. betul. Ya kan itu Aktivitas dia biasa. makanya ya masih kemungkinan menularnya besar sekali. Iya. Ya gitu. Dan ini dok, pasien di rumah itu biasanya ketika kita arahkan untuk diperiksa tadi screening untuk kontak erat serumah yang TBC itu biasanya menolak untuk dilakukan pemeriksaan karena merasa tidak bergejala. Betul, tidak bergejala. Tapi sebenarnya harusnya ya Harus diperiksa karena harus tadi diperiksa. ada kuman TB yang dorman, jadi dia sudah infeksi ke paru-parunya tetapi tidak muncul karena misalkan imunitasnya masih bagus gitu. Ya. Betul sekali. Oke, dok, ini ada pertanyaan juga nih dok. Dari Amel Cemerlang, apakah benar kalau orang dengan TB itu pasti kurus? Nah, tapi tetangga saya kok TB gemuk kayak gitu. Itu yang pertama dari Amel. Dewi di kaum juga apa akibat kalau tidak minum obat secara teratur, dan sampai kapan orang dengan TB bisa dinyatakan sembuh? Oke, baik. Yang pertama dari Amel. Amel ya. Cemerlang. Siap ya Amel. Jadi tadi pertanyaannya apakah setiap pasien TB selalu kurus gitu Kurus, ya. nah. Jadi tidak semua juga pasien TB kurus ya. Tadi kan ada tanda dan gejalanya gitu ya. Ada yang mengalami misalkan kurang nafsu makan, yang itu yang menyebabkan asupan nutrisi dia malas makan, yang harusnya nutrisinya tercukupi karena dia muncul batuk yang terus menerus sehingga porsi makannya, pola makannya terganggu, maka ada penurunan berat badan yang akhirnya lama-lama karena TBC ini gejalanya kronis, beda dengan COVID bersifat akut gitu ya. Kalau ini TB ini kronis lama gitu, jadi keluhan mual, keluhan tidak nafsu makannya itu lama panjang, lebih dari 14 bahkan ada yang 14 minggu masih kayak gitu. Akhirnya
itu kurus, tapi memang tidak semua juga. Kalau memang tidak mengalami mual atau ada mual, ada ini tapi pasien masih mau makan, nutrisinya bagus, ya tidak mengalami penurunan berat badan. Gitu. Tapi memang mayoritas ya khasnya memang Khasnya orangnya kurus. kurus. Pasti kelihatan sih. Khasnya. Kita bisa lihat ya kalau orang dengan TB pasti kelihatan. Ada ya. Karena khas dia tuh kurus gitu. Iya. Yang selanjutnya Yang tadi selanjutnya Dari Dewi di Kaum. yang Apa akibat kalau tidak minum obat katanya nih? Sampai kapan juga orang dengan TB dinyatakan sembuh? nah itu yang tadi kita bahas Oh, ya Teh yang ya. tadi Kalau nggak bahas minum ya. obat ya. Ya, jadi minum obat TB ini memang perjuangan ya, minimal itu 6 bulan dan diminum itu setiap hari, dosisnya yang tiap orang berbeda gitu. Dokter nanti yang akan menentukan apakah yang misalkan pasien A sekian obatnya berapa buah lah, atau ya berapa buah, berapa tabletnya pasien B. Nah itu yang memerlukan perjuangan tidak hanya dari pasien tetapi dari keluarga yang akan memantau, mengawasi, menelan obat tersebut gitu. Nanti kalau memang tidak terminum atau putus obat, kita biasanya sebut, itu akan memunculkan resistensi atau kekebalan obat TB. Ketika pasien itu nanti bergejala TBC tetapi yang lebih parah, misalkan dok akses lagi atau dilakukan pemeriksaan lagi ke puskesmas, rumah sakit, itu sudah tidak mempan obat terhadap pengobatan TB yang biasa, tetapi harus dinaikkan dosisnya oleh dokter, dan itu memerlukan waktu yang lebih lama, bahkan sampai 2 tahun untuk pengobatannya. Kemudian dari Permenkes nomor 67 tahun 2016, di situ ada bahwa pasien TB yang tidak melakukan pengobatan itu 40% itu mengalami perburukan dan akhirnya bisa menyebabkan meninggal. Karena tidak konsisten dengan obat itu berarti ya? Tidak, iya. Teratur tidak itu ya? teratur dan tidak memakan obat ya. Iya. Misalkan ketika pasiennya tahu saya TB tapi saya tidak mau pengobatan karena tadi di awal pasti dokter akan komunikasi bahwa ini pengobatannya 6 bulan misalkan, walaupun gratis belum tentu juga pasien mau. Nah itu yang perlu kita edukasi ke pasien Dan bahwa- keluarga. dan keluarga, betul, catatan keluarga. Nah itu dia, tadi kan kita emang udah bahas ya, karena akibat dari nggak minum obat ya pasti jadi obatnya kebal, karena kan putus obat gitu ya, jadi pengobatannya jadi susah ya Teh ya, jadi kebal obat, jadi susah diobatin, ya akhirnya makin parah deh Teh. Ya, karena mungkin merasa bahwa udah pertama udah minum terus 2-3 bulan misalnya udah aman masa gitu. Udah kan. enak, udah gitu enakan, ya. hidup memang. batuknya hilang gitu ya, berat badan naik, akhirnya ngapain minum obat gitu. Nah, iya. Padahal Gitu. kumannya masih dorman, atau kita biasa kalau masyarakat masih tidur lah, belum mati gitu, masih tidur, istirahat. Ya, Ketika tidak minum obat dia akan Bangun kembali lagi. bangun lagi Heeh. dan lebih parah. dan lebih parah dan susah diobatin gitu. Ya jadi ya gitu, harus istiqomah. Benar-benar harus nurut, harus komitmen banget untuk sembuh dan minum obatnya teratur. Betul. Nah ini ada lagi nih Teh yang nanya ya, Teteh mau bertanya, apa orang yang pernah TBC terus kena COVID-19 itu akan semakin parah? Baik, untuk data di kota dok, pasien TB itu memang ada satu kasus ya, satu kasus yang sedang pengobatan TB itu menderita COVID. Tapi catatan ternyata di data kami bahwa pasien yang PTM dengan komorbid ternyata lebih banyak dominasi dibanding kasus TB. Jadi artinya kasus TB yang terkendali dengan pengobatan itu ternyata tidak menjadikan dia rentan untuk terkena COVID, apalagi melakukan prokes ya 3M. Tapi banyak juga kasus-kasus penyakit tidak menular, misalkan punya darah tinggi, punya diabetes, justru itu lebih banyak kasus yang terkena COVID-nya. Oh gitu. Oke. Jadi Catatan harus pengobatan teratur dulu TBC-nya. TBC-nya, jadi Oh, bisa gitu. dikendalikan. Iya. Jadi dikendalikan itu penyakit ininya ya, penyakit utamanya ya. Iya, betul. Betul. Oke Teh, kita lanjut ya. Ada nggak Teh saran-saran untuk mitra sehat gitu Teh, untuk mungkin supaya tidak terkena TBC gimana gitu?
ya saran-sarannya? Baik, tadi ya mitra sehat untuk mencegah penyakit TB itu memang harus dimulai diri sendiri dulu, dari keluarga kecil kita gitu ya. Tadi yang PHBS gitu ya, yang pertama misalkan makan makanan yang bergizi agar meningkatkan imunitas daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ini juga untuk proteksi kita terhadap COVID-19 ini di masa pandemi. Kemudian melakukan aktivitas fisik, sering berjemur dan lain-lain di bawah sinar matahari, karena kuman TBC ini memang rentan terhadap sinar matahari, Dok, ya, UV, jadi paparan sinar matahari gitu ya, bagus sekali untuk membunuh kuman ini. Jadi ketika rumah kita buka ventilasi dan lain-lain, itu sinar matahari UV masuk, itu bisa membunuh kuman TBC. Paparannya beberapa menit, sekitar 4 menit itu bisa membunuh kuman TBC di permukaan. Kalau di dahak sendiri memang itu dalam kondisi suhu yang 35 sampai 70 derajat itu bisa mati dalam beberapa minggu. Memang ada ketahanannya sendiri gitu, dalam suhu tertentu gitu. Dalam dahak itu lebih susah gitu, lebih susah matinya. Tapi kalau di permukaan dari droplet itu 4 menit juga itu bisa itu. Jadi di rumah tolong dibuka. Biasanya kalau kunjungan ke rumah itu, rumahnya bagus-bagus, Dok, ada jendela, ada, tapi tertutup gitu ya. Tidak dibuka kan sayang sekali ya sirkulasinya gitu. Padahal itu sangat baik. Sangat baik sekali untuk sirkulasi udara. Sirkulasi udara dan sinar matahari. Sinar matahari yang terutama itu sinar Dan matahari. Ya. Dan itu tidak merokok. Tidak merokok, nah betul. Tidak merokok berarti lingkungan sekitar juga ngaruh ya. Misalkan dia aja nggak ngerokok nih, tapi keluarganya yang ngerokok. Betul, Nah, itu berarti betul. harus Itu memperburuk. Walaupun penyebabnya, nah biasanya ini masih banyak juga ya, Dok, mispersepsi bahwa penyebabnya rokok, bukan seperti itu. Tadi penyebabnya adalah kuman atau bakteri dari droplet. Ya, tetapi rokok memperburuk resiko ya, yang memperberat. Tuh. Ya itu dia, berarti ya Teh ya, kebersihan ya yang harus, pola hidup bersih ya Teh ya. Terus rumah juga ya mitra sehat nih, pelajaran nih ya. Jadi rumah tuh harus ada ventilasi udara yang bagus, sinar matahari harus masuk. Nah mulai sekarang tuh jangan, jadi ruangan tidak boleh lembab ya Teh. Betul. Karena lembab itu bisa ruangan tempat tumbuhnya kuman. Apalagi kuman TBC suka di tempat lembab ya. Terus tidak boleh merokok, pokoknya menjaga kesehatan ya. Oke Teh, kita lanjut ya. Ajakan untuk masyarakat gimana nih untuk supaya dia mau berobat atau mau untuk aware terhadap TBC? Baik, makasih Dok. Ini ada titipan dari Kementerian Kesehatan juga di masa pandemi ini untuk kasus-kasus TBC gitu ya. Karena memang di 2020 orang masih, karena ada karantina wilayah atau PSBB dan lain-lain, itu sehingga pasien juga berkunjung ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit memang juga terbatas. Ada kekhawatiran takut untuk akses ke layanan kesehatan gitu ya. Jadi tadi kalau memang ada gejala, jangan ragu untuk segera melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, jika memang ada di tempat kerja kita, di keluarga, karena TBC ini kan menyerang ke semua lapisan ya, tidak melihat status sosial, ekonomi gitu, dan ya Dok, pendidikan, semua bisa terkena. Artinya di lingkungan kerja kalau memang ada yang teman kita menderita TBC, itu tadi penularan bisa 10 sampai 15 orang itu terpapar. Jadi silakan untuk diperiksa ke puskesmas, ke rumah sakit untuk deteksi dini. Kemudian apabila dokter di puskesmas atau rumah sakit pada menyarankan atau memberikan pengobatan kepada kontak serumah pada balita di bawah 5 tahun, itu harap dipatuhi gitu, Dok. Karena biasanya orang tua itu tidak mengizinkan untuk
anaknya dilakukan profilaksis pencegahan dari TBC ini, karena kan misalkan yang kenanya misalkan ayah atau ibunya, anaknya tidak ada gejala, usia balita 5 tahun ke bawah. Ketika dokter memberikan obat pencegahan itu sama 6 bulan itu menolak. Itu dok yang harus betul orang banyak tua tuh ini kasus ya. kayak gitu memang teh. Sehingga pada saat remaja memang saat balita mungkin dia tidak bergejala ya, tidak ada ini karena asupan nutrisi bagus, tetapi pada saat remaja atau usia produktif maka dia kambuh dan jadi TBC yang berpotensi menularkan lagi ke semua. Nah itu dia. Ya. Emang banyak sih teh memang kasus seperti itu ya, karena anak-anak kan ini mah batuk pilek biasa Tuh. jadi udah biasa ada batuk pilek di banyak kok tetangga-tetangga juga ada batuk, padahal justru yang kayak gitu-gitu harus diperiksa ya teh, apalagi di keluarganya tuh ada yang mengidap TBC. Iya betul. Nah memang harus pengobatan gitu, dan nggak usah takut, pengobatan TBC itu kan gratis. Ya di puskesmas atau rumah sakit pemerintah, jadi nggak usah khawatir gitu, biar istilahnya ya sembuh semua ya teh. Betul. Dan itu dipantau terus oleh petugas, baik terhadap efek samping obat dan lain-lain itu bisa dikonsultasikan langsung ke petugas. Betul. Ya apalagi dari kecil ya, sedari kecil harus dicegah ya, makanya diberikan pengobatan profilaksis. Nah itu harus dilakukan supaya nanti dia gede tidak kambuh dan menularkan yang lain. Tuh ya teh, ada pertanyaan lagi nih teh dari Nuni di Bayangkara. Apakah gejala COVID-19 itu sama seperti TBC? Iya, kalau dibilang sama, mirip mungkin ya, ada kemiripan ya dok ya. Jadi demam ada, tapi demam tidak tinggi ya. Biasanya kalau pasien COVID memang onsetnya karena akut, biasanya di awal tuh cepat gitu, endurance-nya dia gejala demamnya tinggi 38, tapi kalau pasien TB itu demamnya nggak tinggi gitu dok, tapi lama memanjang, jadi tiap malam tuh ada keringat, malam ada demam tapi di bawah 38 biasanya dok. Kemudian tadi batuknya, ada batuk, COVID juga sebagian, walaupun tidak semua pasien COVID ya dok ya, ada batuk, ada gejala gitu ya, tapi kalau pasien TB itu batuknya produktif, jadi ada cenderung berdahak ya dok ya gitu ya. Kemudian sesak napas juga ada, tapi dalam jangka waktu bertahap, dalam jangka waktu yang lama, jadi memberat seiring dengan waktunya gitu. Tapi kalau pasien COVID itu bisa muncul cepat ya dok ya, di awal-awal 14 hari bisa, tapi kalau TB itu lama, perlu proses gitu, baru kalau tidak diobati baru sesaknya lama. Itu sih pembeda yang paling ini. Iya, beda sekali sih memang dengan COVID-19, dan kadang ya memang kalau gejala TBC itu kan khas. Kalau COVID-19 itu tidak khas, tidak maksudnya tidak selalu pasien COVID-19 tuh gejalanya seperti ini. Malah kadang tidak ada gejala ya kalau orang dengan COVID. Tapi kalau orang TBC udah pasti dia ada batuk lama, terus kadang ada batuk darah. Terus tidak nafsu makan, berat badan gitu. Nah, COVID-19 itu tidak selalu seperti itu. Oke, satu lagi nih teh, ada pertanyaan. Nih, kalau orang TBC terkena COVID-19, yang diobatin tuh TBC-nya dulu atau COVID-nya yang tadi? Yang tadi. Tadi udah dibahas nih, ditanya lagi. Gak apa-apa, biar lebih ini iya, biar lebih. Ya. Betul. Jadi obat TBC itu diminum setiap hari selama 6 bulan sampai waktu pengobatannya gitu, dan biasanya itu dipandu oleh petugas atau dokter, misalkan jam sampai dengan jam menelan obatnya kapan, misalkan malam hari jam sekian itu sudah ditentukan. Ketika seorang penderita TBC misalkan ternyata terkena juga COVID, maka masing-masing pengobatan itu dipadukan. Misalkan obat TB-nya dimakan malam karena itu untuk membunuh kuman TB-nya, sedangkan obat COVID, antivirus dan lain-lain nanti akan diberikan juga sama dokter bersamaan. Ya, bersama. Gitu. Jadi tetap ya mitra sehat ya, penyakit utamanya dulu diobatin. Betul. Ya, walaupun terkena COVID tetap kan ada penyakit yang menyertai. Nah, itu juga harus diobatin. Jadi bukan berarti
kena COVID, berobat COVID aja TBC-nya nggak diminum. Ya. Nah, justru malah makin parah ya Teh ya kalau seperti itu. Jadi tetap obat TBC-nya diminum, nah obat COVID-nya juga diminum. Karena kan kalau obat COVID itu tidak lama ya pengobatannya ya, paling ya kayak antibiotik atau antivirus ya paling 10 hari maksimal ya. Seminggu bahkan ya. Iya, 5 hari. 5-7 hari. Nah, tapi kalau obat TBC itu kan lama, panjang. Betul. Dan nggak boleh putus obat ya. Jadi ya harus tetap diminum dan konsultasi ya Teh ya, terutama ya ke dokter apabila terjadi keluhan-keluhan tambahan. Oke. Nah, ini Teh tentang yang tadi vaksinasi COVID-19 kalau mau disampaikan, mangga. Oh siap. Ini juga tentang di masa pandemi ini Kota Sukabumi kan memang sedang melaksanakan vaksinasi massal, dan kita sekarang ditempatkan di area Gedung Juang 45, kemudian juga melibatkan rumah sakit dan puskesmas dok semua, karena kita secara masif melakukan vaksinasi ini. Adapun penjadwalan itu memang diprioritaskan sesuai dengan arahan dari pusat, dari kementerian, kemudian dari provinsi juga. Jadi tiap daerah pengkondisiannya memang akan berbeda dok. Itu banyak pertanyaan, misalkan lansia misalkan di pusat sudah dilaksanakan, tetapi mengapa misalkan di Kota Sukabumi sampai saat ini memang belum. Ya, jadi artinya bukan tidak akan divaksinasi, tetapi memang diurutkan dulu sesuai prioritas dan alokasi logistik dari vaksin itu yang kami terima dari provinsi. Jadi mohon bersabar untuk mitra sehat yang memang belum mendapatkan jadwal vaksinasi. Insya Allah untuk warga kota itu akan dijadwalkan secara bertahap. Jadi ya tunggu aja ya Teh ya waktunya. Betul. Ya pasti semuanya akan divaksinasi. Akan ada jadwal iya, untuk vaksinasi. Betul. Cuma ya ada pertanyaan juga nih. Oh siap. Kembali. Jadi vaksin masih seperti yang tadi kita sampaikan lagi dok ya. Ini dari Siti Cibolang, saya pernah dengar ada TB kelenjar. Nah, apa itu termasuk TBC juga? Oh baik. Siti ya? Siti ya. Oh Siti. Ya Teh Siti memang kuman TBC ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi yang paling banyak diderita itu karena udara itu lebih mudah gitu. Akhirnya banyaknya yang terperiksa atau terkena itu TB paru. Tetapi banyak juga terutama anak-anak ya dok biasanya itu menderita TB kelenjar. Ada juga sebagian yang TBC kulit, sedikit sekali yang TB tulang bahkan gitu. Jadi memang kalau ada gejala-gejala misalkan pembesaran kelenjar, atau biasanya kalau anak-anak kecil ada benjolan atau ya di leher misalkan sama ibunya diperiksa, itu mangga segera akses juga ke puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Misalkan teteh itu kan di kabupaten ya, Cibolang masuk kabupaten, mangga ke puskesmas terdekatnya di mana, itu bisa dikonsultasikan apakah itu masuk nanti setelah dokter melakukan screening apakah itu TBC atau penyakit lain gitu. Jadi TBC kelenjar itu ya termasuk TBC. Jadi memang dia TBC tapi menyerang ke kelenjar. Tapi sebenarnya pusatnya ya tetap di paru-paru. Coba biasanya kan itu udah TBC paru, terus dia timbullah TBC kelenjar. Jadi karena anak kecil yang tadi dia imunnya bagus, ya kan kita nggak tahu ya si anak ini. Jadi sebaiknya diperiksa, ya Teh ya di ronsen minimal ya, gitu. Dan TBC kelenjar termasuk TBC juga. Jadi TBC tidak menyerang paru-paru saja. Paru-paru saja betul. Jadi ketika ada anak yang kita curigai atau misalkan tidak hanya kelenjar ya dok ya, ketika ada penurunan berat badan, misalkan rajin ditimbang nih di posyandu, misalkan ini 3 bulan tidak mengalami kenaikan, padahal usianya kan terus nambah ya, terus nambah gitu, tapi berat badan kok tidak bareng itu naik. Nah itu juga bisa konsultasi yang pertama ke ahli gizi, itu ada di puskesmas. Kenapa misalkan tidak naik berat badan, ketika dilakukan intervensi untuk gizinya, misalkan sudah dikasih makanan, pemberian makanan tambahan tapi masih, nah itu bisa dilakukan pemeriksaan TBC juga. Iya, oke. Ya itu dia. Terus juga kalau misalkan anak kecil batuk pilek yang tidak sembuh-sembuh ya, kadang kan berulang, ya itu dia berulang.
batuk pilek biasa, jadi jangan disepelekan Iya, gitu. Jadi kalau misalkan memang memiliki anak yang sering batuk pilek, segera periksa ya teh ke Periksa. arah TBC takutnya. Ya walaupun memang di keluarga tidak ada yang mengidap TBC, tapi kan lingkungan atau udara sekitar ya kan kita Betul, nggak tahu betul. ada bakteri atau virus Iya, ya yang betul. masuk ke dalam tubuh anak. Iya. Jadi ya kalau misalkan emang dia batuk pilek jangan disepelekan. Ya mah batuk pilek biasa. Iya. Padahal nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Gitu. Berat Banyak badan nggak juga. naik-naik, Iya, segitu betul, aja. betul. Anaknya malas makan, maunya jajan. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kadang banyak masyarakat yang kurang aware gitu. Nanti ketika dia sudah terjadi TBC, sudah sakit baru deh Iya. gitu. Kadang memang untuk anak itu sendiri, biasanya kalau ada pasien anak, kemudian satu keluarga di screening, tidak ditemukan TB di situ, nah itu harus dicari. Ini anak kadang main kemana gitu. Biasanya ada juga, pernah ada kasus banyak malah gitu, ketika di screening di keluarganya, keluarga intinya malah tidak ditemukan gitu. Di keluarganya yang menderita TB. Kalau anak kan tertular itu dari dewasa gitu. Mungkin misalkan balitanya diajak main keluar, dan itu dok tadi PHBS-nya ya, misalkan apalagi di masa pandemi ini sebetulnya saling ini ya, PHBS ini misalkan tidak bersentuhan langsung, budaya cium pipi anak, misalkan kasih pipi itu, kalau bisa ya diminimalkan lah, apalagi masa pandemi ini rentan, itu biasanya untuk anak gitu. Jangan dicium-cium. Suka anak kecil dicium-cium, lucu, gemes. Taunya kenanya di luar, di rumah sudah diproteksi betul. bagus. Nah itu dia ya, kan namanya anak kecil gue main kemana aja. Nggak bisa diam. Jadi tetap harus aware. Oh ya, tadi Teteh lanjutin tentang yang vaksinasi ya Teh. Tadi agak kepotong sama pertanyaan. Tadi jadi tetap ya akan dilakukan vaksinasi di kota Sukabumi ini, dengan cuma penjadwalan. bertahap. Iya, dengan penjadwalan bertahap. Jadi diprioritaskan dulu yang lebih prioritas, nanti baru selanjutnya ya Teh ya, yang lain-lain. Sekarang itu masih proses di pelayanan publik dulu dok, pelayanan publik, dosen, guru, karena penyiapan akan buka sekolah, kemudian transportasi dari mulai supir, ada sekarang online ini ya, ojol. Itu juga ya, ojol dapat ya. Oh iya, Insya Allah harus besok akan dilaksanakan 2 hari ke depan. Nah baru nanti setelah semua selesai perangkat dari layanan umum, itu baru ke masyarakat luas. Dengan catatan mungkin mitra sehat dapat menyiapkan kondisi sebelum vaksinasi dok, ya agar dipersiapkan, misalkan yang punya komorbid, misalkan hipertensi, diabetes, itu terkontrol. Jadi pada saat jadwal vaksinasi tidak bolak-balik. Betul. Gitu. Ya itu dia. Nah, mitra sehat kita juga di Rumah Sakit Bunut ya, atau Rumah Sakit Syamsuddin SH juga melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dan kita juga di sini semua karyawannya semua ya, baik dari yang bawah sampai atas pun semua divaksin. Jadi gitu. Jadi ya dari mulai tenaga kesehatan, iya betul, sampai penunjangnya juga. Semua sampai manajemen dan lain-lainnya semua divaksin. Bahkan kita juga menerima vaksin dari instansi lain ya dari luar kemarin. Dari luar, dari Kejaksaan, Bank BJB ya waktu itu kemarin BPJS. Karena memang Dinas Kesehatan kalau hanya melibatkan dari puskesmas saja, tenaganya memang tidak akan mampu untuk vaksinasi sasaran yang begitu banyak. Akhirnya alhamdulillah Rumah Sakit Syamsuddin juga ikut membantu vaksinasi terhadap masyarakat. Kita memfasilitasi dijadwalkan, di sini. betul. Iya, betul. Itu jadi ya nggak usah takut berobat ke Rumah Sakit Syamsuddin ya, Rumah Sakit Bunut, karena kita di sini sudah aman, sudah divaksinasi semua. Nah, gitu ya. Jadi promosi. Betul sih dok, tapi soalnya banyak juga yang menanyakan. Ya, dan ada nggak usah takut. Apakah Rumah Sakit Syamsuddin gitu melayani vaksinasi dan lain-lain, itu banyak pertanyaan juga ke Dinas Kesehatan. Kita melayani vaksinasi ya di sini, kan memfasilitasi vaksinasi COVID-19. Tapi dengan penjadwalan ya dok ya. Iya betul, berjalan bertahap gitu. Oke. Kayaknya udah lumayan banyak juga ya Teh ya. Tadi dirangkum aja palingnya dari semua yang sudah dibahas.
Ya kan kita harus mengenali dulu gejala TBC walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kita harus ya diprioritaskan juga TBC itu. Jadi jangan hanya COVID aja ya Teh ya, Betul. karena memang TBC itu kasus yang banyak dan Indonesia itu udah yang kedua ya kasusnya di Asia. Jadi ya TBC ini juga menular sekali ya, sama seperti COVID. Jadi juga harus dikenali gejalanya, harus diobati dengan tepat ya. Terus juga harus dilakukan pencegahan yang baik gitu. Ya salah satunya itu dia perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, Teh. Kira-kira Teteh masih ada yang mau ditambahin yang disampaikan? Paling saya menyampaikan salam tos TB ya, 5 jari dok. Salam gitu? tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Apa? Tos TB? Tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Oke. Salam tos TB. Salam tos TB. Ini singkatannya TOS ya, tos TB. Double S. Temukan, obati sampai sembuh. Oke. Tuh diingat-ingat ya mitra sehat ya. TOS TB gampang banget tuh, TOS TB. Temukan, obati sampai sembuh. Jadi sampai sembuh ya. Jangan putus obat ya. Itu bikin TBC makin banyak ya. Duh kayaknya udah jelas banget nih ya. Udah cukup lah Teh ya. Jadi ya, terima kasih banyak nih Teh Dena ya. Dokter Dini, semua Rumah Sakit Samsudin, terima kasih banyak. Iya, ya kita maksud Teteh tuh udah mau berbagi ilmu ya, membagi pengetahuan ke mitra sehat semua. Ya semoga ya ini bermanfaat ya buat mitra sehat biar tahu TBC seperti apa. Ya, terus juga makasih juga nih untuk mitra sehat semua yang udah nyimak acara ini. Ya, sampai ketemu lagi di acara talk show Bunut Menyapa berikutnya, tetap di 107,7 Bunut FM. Saya Dini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.